Primo. Didukung oleh Halo pemirsa, jumpa lagi bersama saya Yohana Margareta dan kami akan hadirkan informasi terkait dengan arus mudik kali ini. Dan kita akan juga menyajikan informasi musim libur Natal dan Tahun Baru di mana Holiday Travel hadir dengan sejumlah informasi yang bisa Anda jadikan referensi terkait kondisi arus lalu lintas dan titik keramaian di sejumlah wilayah yang disampaikan langsung oleh tim Liputan Metro TV kali ini bersama saya Yohana Margareta. Dan kita akan langsung saja pemirsa, di libur panjang Natal dan Tahun Baru ini dimanfaatkan warga untuk berlibur ke sejumlah daerah wisata, di mana kondisi ini berimbas pada kepadatan arus lalu lintas dan juga meningkatnya pengunjung di sejumlah tempat wisata. Informasi selengkapnya sudah bergabung bersama kami, jurnalis Metro TV Sabago Wisesa dari Lembang, Bandung Barat dan juga Joy Jones dari Simpang Gadok, Puncak Bogor. Kita ke Sabago terlebih dahulu. Sabago, seperti apa keramaian wisata pada libur Nataru di sejumlah tempat wisata di Lembang? Ya, selamat sore Yohana dan juga pemirsa. Kawasan wisata Lembang ini masih menjadi primadona bagi wisatawan yang akan menghabiskan waktu liburannya di momen libur panjang Natal dan Tahun Baru kali ini. Selain wisatawan lokal asal Bandung dan sekitarnya, wisatawan dari luar daerah pun ini ramai mengunjungi kawasan ini, baik menggunakan mobil-mobil pribadi maupun bis-bis pariwisata yang berplat luar Jawa Barat, maupun bahkan kami tadi memantau juga ada rombongan dari luar Pulau Jawa. Berbagai kalangan baik orang tua, remaja dan anak-anak, mereka mengunjungi beberapa objek wisata di kawasan Lembang ini yang memang banyak jenis-jenisnya, mulai dari wisata alam, wisata keluarga yang ramah orang tua dan anak, wisata kulineran hingga wisata belanja oleh-oleh. Salah satu objek wisata yang ramai dikunjungi saat momen libur Nataru kali ini yaitu Farmhouse Lembang. Suasana destinasi wisata ini dibuat selayaknya berada di peternakan khas Eropa. Bangunan-bangunan didesain sedemikian rupa berarsitektur seperti di Eropa, yang pengunjung juga bisa menyewa kostum untuk bersuah foto dengan latar belakang bangunan-bangunan tersebut. Tempat ini juga cocok menjadi destinasi wisata keluarga, terutama yang membawa anak-anak dengan aktivitas edukasi hewan-hewan. Wahana spot untuk berinteraksi langsung dengan domba-domba berbulu tebal jenis domba merino khas Eropa sambil berinteraksi dengan memberi makan. Wahana petting zoo lainnya ini juga menjadi daya tarik wisatawan, diantaranya memberi makan hewan sapi, kelinci, burung, dan reptil. Ada juga wahana kereta mini dengan mengelilingi area wisata dengan pemandangan hijau rindangnya pepohonan. Tak kalah ramai arena permainan anak dengan wahana Hobbit Slide. Area rumput sintetis ini ramai juga yang dikunjungi oleh anak-anak, terutama yang berlarian, berseluncuran, dan para orang tuanya ini memantau sambil menikmati kopi di coffee shop. Area food court juga ini ramai pengunjung yang menikmati beragam kuliner, mulai dari kuliner Nusantara, Western, dan juga jajanan-jajanan viral. Berdasarkan data dari pihak pengelola, jumlah kunjungan wisatawan hari ini mencapai 2.300 lebih wisatawan. Hal tersebut mengalami kenaikan sekitar 20% jika dibandingkan dengan waktu libur weekend biasa. Sedangkan jika dibandingkan dengan libur Nataru tahun lalu, ini masih sama, rata-rata kunjungan di 2.000 lebih wisatawan. Untuk mengantisipasi lonjakan kunjungan, pihak pengelola pun ini sudah berkoordinasi dengan aparat kepolisian maupun Satpol PP, namun masih terpantau aman dan terkendali. Arus lalu lintas pun ini masih terpantau macet di beberapa titik yang akan memasuki area wisata, dan sejauh ini pihak kepolisian pun belum menerapkan skema one way ataupun pengalihan arus lalu lintas. Demikian yang dapat kami sampaikan, kembali ke Anda Yohana di studio. Baik, terima kasih Sabago. Kita akan ke Joy Jones. Sekarang Joy, bagaimana kondisi lalu lintas di kawasan Puncak sampai dengan sore ini? Ya, Yohana dan juga pemirsa, memang hingga saat ini rekayasa lalu lintas terus dilakukan oleh pihak kepolisian untuk memastikan bahwa arus dari perjalanan libur Natal dan Tahun Baru, terutama di area Puncak ini, dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dapat saya informasikan bahwa rekayasa lalu lintas one way dari arah Puncak menuju ke arah Jakarta sudah dihentikan kurang lebih 10 menit yang lalu, dan saat ini mobil yang mengantri sejak dari tadi siang pukul 1 siang one way dari arah Puncak menuju Jakarta diberlakukan, sehingga banyak sekali antrian kendaraan yang menunggu untuk masuk ke area Puncak. Saat ini telah bisa menuju ke area Puncak. Oleh karena itu pemirsa, saat ini di area Simpang Gadok terjadi sedikit kepadatan, terutama yang menuju ke arah Puncak, karena memang jalurnya baru dibuka kurang lebih 10 menit yang lalu. Namun
bagi Anda yang ingin turun dari arah puncak menuju Jakarta, saat ini tetap masih bisa diberlakukan, masih bisa melalui jalur yang disediakan karena saat ini 2 jalur telah diberlakukan normal seperti biasanya. Namun dapat saya informasikan bahwa tadi sejak kami datang di siang hari hingga sore hari memang keadaan jalan terpantau ramai lancar. Ini dikarenakan memang berdasarkan data yang kami terima dari Kementerian Perhubungan melalui website yang kami unggah seperti itu. Masyarakat masih banyak sekali berada di puncak berlibur sehingga belum turun. Dapat kami informasikan terdapat 7.000 kendaraan yang telah naik, namun yang turun baru sekitar 2.000 kendaraan. Sehingga memang puncak arus liburan maksud kami itu masih terus terjadi dan belum semua pengunjung pulang kembali ke Jakarta dan sekitarnya. Itulah yang menyebabkan hari ini arus dari puncak menuju ke arah Jakarta masih terlihat ramai lancar. Untuk metode rekayasa lalu lintas terdapat beberapa opsi. Selain dari jalur normal seperti biasa, ada juga one way, ada juga ganjil genap, dan juga buka tutup jalur. Namun hingga saat ini pihak polisian masih hanya melakukan rekayasa lalu lintas one way karena dirasa masih cukup untuk mengakomodir kendaraan yang ingin melalui jalur puncak ini. Pemirsa, dapat kami informasikan bahwa bagi Anda yang ingin masuk ke daerah wilayah puncak tetap memperhatikan rambu-rambu lalu lintas dan terus update terkait rekayasa lalu lintas apa yang diterapkan sehingga perjalanan Anda dapat berjalan baik dan lancar. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Joy Jones. Dan sebelumnya juga ada Sabago untuk informasi lalu lintasnya pada sore hari ini. Dan pemirsa, informasi dan juga laporan dari teman-teman tadi sekaligus juga menutup perjumpaan kita dalam Holiday Travel, dan saksikan terus update informasi lalu lintas jelang libur tahun baru dan juga libur Natal kali ini hanya di Metro TV. Sampai jumpa. Metro TV. Primo. Didukung oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.